Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Fitrujana dari kelas 11 DKV 3. Saya akan mempresentasikan 10 nama-nama tokoh seni budaya Indonesia. Yang pertama yaitu ada Profesor Dr. Ayu Supangga SK. Ia adalah salah satu maestro karawitan dan komponis Indonesia. Ia tidak pernah bercita-cita jadi seniman. Namun setelah lulus SMP, dia melanjutkan pendidikan seni rupa di Konservatori Karawitan Indonesia. Di sana, dia terpilih untuk mewakili Indonesia dalam misi seni ke Presiden ke Cina, Korea Utara, dan Jepang. Peristiwa ini mempengaruhi jalan hidup Rahayu Supangga. Sejak saat itu, ia mulai serius mengikuti seni karawitan sebagai profesinya. Yang kedua, ada Iwayan Sandra dari Bali. Sejak usia muda, dia sudah menggeluti dunia seni, terutama musik tradisi. Dia dapat memainkan gamelan hanya dengan cara sekali melihat atau mendengar saja. Iwayan Sandra menjadi pengajar musik, terutama musik gamelan Bali di beberapa perguruan tinggi. Sejak tahun 1979, ia telah membuat musik untuk konser, musikalisasi puisi, teater, ilustrasi, untuk film kartun, iringan tari, dan seni instalasi. Di samping menciptakan musik, ia juga menulis artikel kritik musik untuk beberapa media massa. Yang ketiga yaitu ada Slamet Abdul Syukur. Lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1935 di Surabaya. Ia disebut sebagai salah satu seorang pionir musik kontemporer Indonesia. Karya-karyanya lebih banyak dinikmati di mancanegara, khususnya negara-negara Eropa, daripada di Indonesia. Ialah yang mempunyai ide-ide yang disebut minimak, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Yang keempat yaitu ada Eri Mevri Sumatera Barat. Eri Mevri dilahirkan di Saning Baka, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Juni tahun 1958. Saat ini, Eri Mevri merupakan koreografer yang sangat berpengaruh di Sumatera Barat dan Indonesia. Karya dan pemikirannya menjadi inspirasi bagi seniman muda, khususnya koreografer muda Sumatera Barat. Karya-karya tari Eri Mevri merupakan karya tari yang berpijak pada kearifan lokal budaya Minangkabau yang dituangkan dalam bentuk pertunjukan tari kontemporer yang menawan. Yang kelima yaitu ada Aloysius Suwardi yang lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1951. Ia adalah musikus berkebangsaan Indonesia. Bidang yang digeluti dia adalah etnomusikologi, utamanya karawitan. Aloysius Suwardi telah banyak menciptakan musik-musik tradisi. Karya-karyanya banyak ditampilkan dalam maupun di luar negeri. Suwardi tak hanya dikenal sebagai komponis dan pengrawit yang andal, utamanya untuk alat musik gendar, gambang, rebab, dan suling, tetapi juga dikenal sebagai penanda gamelan piawai. Ia membuat alat musik gambang dengan gendar makro dan berbagai alat musik baru yang dibuat dari benda-benda keseharian seperti bambu, kayu, air, metal, dan barang-barang bekas lainnya. Yang keenam yaitu ada Gaisang. Sangat jarang kita temukan seorang penyanyi atau musik Indonesia yang dapat menjadi legenda di masyarakat. Salah satu penyanyi dan pemusik Indonesia yang melegenda ialah sang maestro keroncong asal Solo, Gaisang Martohartono. Ya, beliau terkenal sebagai seorang pencipta lagu Bengawan Solo yang merupakan bahasa umum yang melintasi dunia dan menjembatani pertukaran kebudayaan pada akar rumput antara Jepang dan Indonesia. Yang ketujuh yaitu ada Koko Koswara yang biasa disebut Mang Koko. Mang Koko ini adalah seorang seniman karawitan Sunda yang lahir di Indihiang, Tasikmalaya pada tahun 1915 dan berasal dari keluarga yang sangat taat agama. Takim dan azan subuh yang menjadi kebiasaannya, ia jadikan sebagai latihan untuk vokalnya untuk mengembangkan bakat musiknya. Di masa itu, beliau aktif dalam grup musik keroncong jazz. Keterampilan dan pengetahuannya dalam bermain kecapi dan seruling diperoleh dari mendiang ayahnya. Di samping keberhasilannya mengembangkan permainan kecapi dan gamelan Sunda, beliau juga terkenal sebagai pelopor dan pembina drama suara, semacam gending kerasmen pendek. Yang kedelapan yaitu ada Inyoman Kaler. Inyoman Kaler adalah seniman Bali di bidang tabu dan tari yang lahir pada tahun 1890 di kota Denpasar, Bali. Sebagai anak desa, masa mudanya dijalaninya dengan bertani dan berternak unggas. Setelah belajar tentang tari dan menabuh dari berbagai guru terkenal, akhirnya di tahun 1920 beliau mulai bertindak sebagai guru tari dan tabuh. Kesembilan yaitu ada Daeng Sutisna. Musik angklung merupakan suatu peninggalan bersejarah nenek moyang yang dulu dimainkan dengan di kalangan rakyat Sunda pada upacara adat. Pada tahun 1938, Daeng Sutisna mencoba memainkan angklung dalam karyanya,
Ia pun mencoba membuat musik angklungnya sendiri berdasarkan saran kakek Jaya. Angklung di masa lalu memiliki tanggal nada pentatonis, namun oleh Dai Sutisna dibuatnya menjadi tangga nada diatonis dengan tujuan agar dapat dimainkan dan digunakan oleh pemusik umum. Dai Sutisna merupakan pelopor yang akhirnya menghidupkan kembali musik angklung yang sudah hampir sirna ditelan zaman, dan akhirnya musik angklung berkembang pesat hingga menembus Eropa, Australia, dan Amerika. Nah, yang terakhir ada Nahum Situmorang. Nahum Situmorang dikenal sebagai pencipta lagu rakyat Batak. Beliau lahir di Sipiro, Tapanuli tahun 1808. Puncak kegiatannya dimulai sejak pindah ke Medan dan menghasilkan beberapa karya seperti Isoy, Tautoba, Pulau Samosir, dan Malaka Rahongko sejak tahun 1961. Ia telah menciptakan lagu-lagu untuk marga-marga Batak, hingga akhirnya menjemput di tahun 1969 di Medan. Nah, itu dia tadi 10 nama-nama tokoh seni budaya Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.